Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segera limpahan nikmatnya, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Kolaborasi pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Perindustrian Provinsi dengan Perindustrian Kabupaten Lombok Timur, alhamdulillah berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Bupati atas sambutannya. Izin Bapak Ibu hadirin, kami laporkan bahwa ini kunjungan roadshow Bapak Gubernur yang ke-7 setelah 6 kabupaten kota lainnya, dan tinggal 3 kabupaten kota lagi akan kita tuntaskan pada tanggal 22 Oktober di Kota Mataram, yang merupakan rangkuman hilirisasi puncak dari semua roadshow Bapak Gubernur. Insya Allah pasca roadshow 10 kabupaten akan ada tindak lanjut bersama BI nantinya, dan akan menjadi program-program kita bersama di seluruh NTB, baik dari Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten Kota. Alhamdulillah Lombok Timur, Bapak Gubernur tahun ini mendapatkan DAK dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian, yaitu pembangunan pabrik porang. Nah, sehingga Lombok Timur nanti salah satu penyangga kebutuhan terigu atau kebutuhan pangan non terigu di NTB khususnya. Mudah-mudahan kita bisa mensuplai sampai ke luar Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah mengajak semua pihak, terutama aparatur pemerintah, untuk membeli produk-produk lokal yang dibuat oleh pelaku UKM atau IKM. Bangga dengan produk lokal ini akan berdampak besar bagi tumbuh dan berkembangnya IKM yang andal di NTB dan memiliki daya saing. Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB dalam acara talk show dalam rangkaian roadshow industrialisasi di Kabupaten Lombok Timur pada Rabu 12 Oktober 2022 dengan tema Ekosistem Industrialisasi dan Diversifikasi Produk Lokal. Selain Gubernur, hadir sebagai pembicara adalah Bupati Lotim Haji Sukiman Azmi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB Heru Saptaji, dan Dirut PT Bank NTB Syariah Aji Kukuh Raharjo, dengan moderator penanggung jawab Suara NTB Haji Agus Talino. Ada pengalaman yang sangat menarik, bukan menarik sebetulnya, pengalaman yang memprihatinkan ketika panen tomat kemarin Pak Gubernur di Sembalun. Masyarakat disuruh memetik sendiri oleh yang menanam dan pemilik lahannya. Silakan ambil sendiri. Karena apa? Upah memetiknya lebih tinggi dibandingkan dengan harga jualnya. Oleh karena itu, saya memerintahkan kepada perusahaan daerah Agro Selaparang bekerjasama dengan rekan-rekan BUMD yang lain turun ke lapangan membeli produk masyarakat itu dengan harga standar. Selisih daripada transportasi itu kami subsidi. Dengan demikian alhamdulillah masyarakat kami agak tersenyum lega sedikit jika tidak dibeli, barangkali betapa susahnya mereka. Yang kedua adalah sekarang ini sedang panen nanas. Bapak Ibu bisa melihat di Mas Bagi sepanjang jalan itu nanas kiri kanan. Jarang ada yang membelinya. Ketika sedang ada panen buah naga, di mana-mana ada buah naga dan pembelinya tidak ada. Dulu naga ini langka, harganya tinggi, 16.000 1 kilo, 25.000 1 kilo. Ketika masih dalam pada periode belum ada yang menanam di Lombok Timur. Ketika booming penanaman naga ini, sekarang harganya sudah menurun. Sama juga halnya dengan buah rambutan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami sudah memfinalisasi Pak Gub APBD 2023 yang akan datang ini. Kemarin sudah kami finalisasi, dan mohon izin Pak Ketua DPRD, mohon dukungan Bapak dan rekan-rekan DPRD. Kita fokus untuk memfasilitasi masyarakat kita UMKM ini agar mereka bisa tersenyum pada masa yang akan datang. Kami akan hasilkan produk-produk yang mereka butuhkan, pengupas BT, kemudian pengupas jagung, dan berbagai macam alat-alat sederhana yang lain dalam rangka memfasilitasi rekan-rekan UKM ini. Dan lebih-lebih lagi ketika kita melihat ayam rarang itu sudah bisa dikalengkan, maka kami akan tularkan juga kepada buah naga, buah nanas, buah
melon dan buah-buah yang lain, sehingga kita tidak perlu lagi mengimpor dari tempat lain. Cukup dengan apa yang ada kita miliki di sini, insya Allah itu akan bisa mencukupi. Nah, oleh karena itu fasilitasi dari Bapak Kepala Perwakilan BI Nusa Tenggara Barat sudah banyak dilakukan kepada kami di Lombok Timur, Pak Gubernur. Barusan Bapak melihat di situ ada cabai, ada sorghum, ada berbagai macam tomat dan sebagainya, bisa jadi sambal, jadi saus dan sebagainya. Itu fasilitasi dari BI. Lebih-lebih lagi dikaitkan dengan tenun Pringgasela, tenun kembang kerang, tenun sembalun yang terbaik sekarang ini, itu difasilitasi oleh BI. Oleh karena itu, izinkan pada kesempatan ini Pak Gubernur kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan oleh BI dan juga oleh Ibu Kepala Dinas Perindustrian yang telah memfasilitasi kami, sehingga kami sekarang punya pabrik pengolahan porang yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi masyarakat kami di Kabupaten Lombok Timur. Pertama-tama Bapak Gubernur, kami dari Bank Indonesia yang memang concern dalam aspek pengendalian stabilitas perekonomian. Yang kedua adalah kami concern dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dan yang ketiga adalah kami concern juga untuk bagaimana bonus ekonomi dari pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif tadi mampu kita buat pemerataan di dalam segala aspek kemasyarakatannya. Dari 3 pilar tugas utama yang Bank Indonesia lakukan di suatu daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, kami melihat bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mempunyai karakter struktur perekonomian yang luar biasa. Pertama, basis dominannya adalah 23-24% itu pertanian. Yang kedua, pertambangan 19%, perdagangan 14%, kemudian konstruksi 8%, dan transportasi dan lainnya 5%. Kalau kita sederhanakan dengan basis 3 pilar ekonomi juga, pertanian, pertambangan, dan sektor pariwisata saja, 3 kekuatan resources ekonomi ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Kaitan dengan hilirisasi atau industrialisasi di dalamnya, kami melihat Bapak Gubernur, Bapak Bupati, basis dominan 24% dari pertanian ini, kalau kita berikan injeksi intervensi untuk meningkatkan produktivitas dan kita endapkan nilai tambahnya di daerah ini, maka multiplier effect terhadap PDRB di daerah ini akan menjadi luar biasa besarnya. Kemudian kedua, ketika sektor pertambangan, ketika industrialisasi, sebentar lagi kita punya smelter, after smelter kita punya nanti industri antara wire dan krot maupun industri pupuk daripada asam sulfatnya, daerah ini akan menjadi suatu kemandirian ekonomi yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, sektor pariwisata akan bergerak naik karena mobilitas masyarakat juga akan bergerak. 3 trio kekuatan ekonomi ini, itu menurut pandangan perspektif kami di Bank Indonesia akan menjadi garda kekuatan fundamental ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Oleh karena itu, Bapak Gubernur izin melaporkan, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini triwulan 1 2022 mampu tumbuh pada kisaran 7,73%. Ketika daerah lain hanya di kisaran 2, 3, 4 maksimal, Pak Gubernur. Kemudian yang kedua, triwulan 2 5,99. Triwulan ketiga kita perkirakan 6,85 hingga 7%. Triwulan 4 mungkin pada kisaran 7%. Sehingga rata-rata 2022 kami optimis mampu mencapai 7%. Modal dasar kekuatan recovery ekonomi, pemulihan ekonomi yang masih berlangsung ini menurut saya merupakan modal awal bagi kita untuk terus optimis, bangkit, melihat segala peluang, opportunity, kesempatan untuk bisa kita kembangkan. Apa yang bisa kita lakukan, bisa kita inovasikan, bisa kita kreatifkan, harus kita lakukan di dalamnya. Oleh karena itu, Bapak Gubernur izin, kami dari Bank Indonesia, singkatnya, siap Bapak Bupati, 2023 kita sinergikan industrialisasi berbasis sektor pertanian yang memang akan menjadi notabene
ekonomi UMKM dan ekonomi grassroots di wilayah kita akan kita masifkan dan Bank Indonesia ada di dalamnya. Izinkan kami memberikan penjelasan tentang peranan Bank NTB Syariah terhadap pengembangan ekosistem industrialisasi yang ada di Lombok Timur. Kalau tadi Pak Bupati telah sampaikan, banyak sekali produk-produk hasil pertanian yang belum dapat dioptimalkan pemasarannya dikarenakan adanya lag antara pasar dengan produksi yang ada. Produksi tomat, nanas, buah naga dan lain sebagainya banyak sekali ketika panen ada, tetapi belum ada rantai proses produksi lanjutan yang menjadi challenge, sehingga proses terhadap buah-buah tersebut akhirnya hanya sampai ketika panen dan dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kami sudah berkeliling di arena ini, ternyata memang tadi disampaikan oleh Bu Kadis bahwa produk-produknya alhamdulillah kami lihat tidak kalah bersaing dengan produk-produk yang ada dan masuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perbedaannya adalah bahwa hasil daripada Bapak dan Ibu UMKM yang diproduksi di sini belum seluruhnya terinformasi kepada masyarakat, sehingga challenge yang ada yang kami lihat adalah bagaimana caranya produk-produk tersebut dapat diinformasikan kepada masyarakat dan dapat diterima walaupun dengan catatan adanya perbedaan harga yang dikondisikan karena proses produksinya juga masih dalam skala terbatas. Oleh karena itu, izinkan kami dari Bank NTB Syariah, tadi kami sudah berkeliling, berdiskusi dengan Bapak dan Ibu sebagian dari UMKM, yang intinya adalah sebenarnya dari kapasitas produksi mereka tidak ada kendala. Yang menjadi kendalaan adalah bagaimana caranya untuk pengembangan terhadap usaha mereka terkait dengan penambahan nilai produksi dari barang-barang tersebut sehingga dapat dirasakan perbedaannya atau daya unggulnya dengan produk-produk yang datang dari luar. Izinkan kami dari Bank NTB menyampaikan bahwa kami memiliki beberapa produk untuk mendukung permodalan yang ada di UMKM. Kalau tadi Pak Kepala Bank Indonesia menyampaikan bahwa ada sejumlah injeksi yang akan dilakukan terhadap pembinaan terhadap UMKM yang intinya adalah untuk menstimulasi pertumbuhan yang ada pada UMKM, dan insya Allah kami setelah adanya pembinaan tersebut dan apabila ada UMKM ingin meningkatkan kapasitasnya, insya Allah kami dari Bank NTB Syariah sudah menyiapkan beberapa skim pembiayaan khusus untuk UMKM. Jalan diajak Pak Bupati tadi, hampir semuanya sudah mengalami industrialisasi di Lombok Timur ini. Jadi sebenarnya industrialisasi itu bukan kata yang menakutkan, ini sudah kita laksanakan, tinggal perlu dikomunikasikan dengan cara yang lebih baik. Nah, kenapa kami awal begitu bersemangat? Karena tahun 96 sampai 2001 saya dalam satu studi empiris itu melihat produk-produk buatan Indonesia. Mungkin bapak-bapak terkejut kalau melihat Toyota Innova, Kijang Innova, kemudian Honda, motor sepeda kita, Suzuki, Yamaha, itu menyangka itu buatan Jepang, tapi sebenarnya itu buatan kita semua. Jadi semua komponennya sedikit sekali yang dibikin atau diimpor dari Jepang, semuanya dibikin di Bekasi dan di berbagai daerah di ibu kota di Jakarta. Tetapi susu punya kerbau, sapi punya nama gitu kira-kira. Nah, seakan-akan kita bikin sendiri oleh UKM kita, dirakit oleh perusahaan multinasional, tapi sebagian besar keuntungan finansialnya ke luar negeri. Nah, di NTB juga sama. Nah, saya contoh ekstrimnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Ada kita jual nanas kita, tomat kita, cabai kita ke Surabaya, pulang-pulang kita beli dalam bentuk sambal. Nah, mengolah produk komoditas pertanian menjadi sudah dikalengkan, itulah yang disebut dengan industrialisasi itu. Ada kesadaran dan keinginan semua kita merubah supaya komoditas tradisional kita, komoditas pertanian kita tidak turun harganya ketika kita panen, tapi diolah dengan seperti yang ini nanas sudah jadi jus seperti ini.
Nah, oleh karena itu tantangan berikutnya seperti disampaikan oleh pimpinan Bank Indonesia kita itu adalah bagaimana semua yang sudah diciptakan oleh UKM-UKM kita ini dipikirkan supaya laku di pasaran. Nah, ini Kadis Perdagangan jangan ngantuk-ngantuk. Tugas berikutnya itu adalah Kepala Dinas Perdagangan memastikan bahwa semua yang diciptakan oleh UKM ini laku di pasaran. Nah, ini juga memberikan satu tekanan bahwa nggak ada gunanya kita mampu memproduksi kalau nggak laku di pasaran. Nah, jadi Diskominfo kita juga harus mampu punya platform yang, karena konsumen sekarang itu bukan nggak mau pakai produk Lombok Timur, tapi kalau nyarinya susah, pola pembayarannya harus nunggu bertele-tele. Nah, konsumen sekarang itu maunya cepat. Apalagi kalau ada kepala dinas, OPD, pimpinan daerah yang maunya ada jatah buat dia. Nah, jadi kita mau alat kesehatan nggak usah buatan lokal karena ada fee dari perusahaan. Nah, banyak mesin-mesin sebenarnya coba yang canggih-canggih sudah bisa dibikin di Lombok Timur. Nah, kalau dinas pertanian, dinas perikanan, dinas peternakan, perindustrian semua memberikan bantuan pada masyarakat untuk produk-produk lokal, tentu ada insentif buat UKM kita memproduksi apa yang dibutuhkan. Nah, sekarang UKM itu bahasanya apapun bisa kami bikin asal ada yang mau beli. Yang pertama kali membeli itu harus ada kita pemerintah. Nah, susah pemerintah kalau kepala dinasnya ada tokoh dari Surabaya yang mencoba membujuk Pak Kadis pakai produk kami saja. Lumayan lah, ada 5-10% buat Pak Kadis untuk jalan-jalan. Nah, ini yang bikin industrialisasi itu hancur. Nah, kadis-kadis kita karena jarang lihat lapangan, seakan-akan yang dibawa itu karena pasti kualitasnya lebih bagus, pasti harganya lebih murah. Nah, ini kalau tidak kita sering bertemu begini-gini, nanti datang Pak Polisi, datang BPKP, datang BPK, wah ini Lombok Timur Pak Bupati merugikan negara. Kenapa beli produk yang harganya lebih mahal, kualitasnya lebih jelek? Padahal di situ ada yang namanya elemen cost of learning, biaya pembelajaran. Nah, kalau tidak disosialisasikan sama BPK, BPKP, kepolisian, kejaksaan, kita terpaksa membeli produk untuk kemudian berurusan dengan hukum. Tidak ada produk dari kita awal-awalnya langsung harganya murah, kemudian kualitasnya langsung bagus. Dan ini kita sudah saksikan tadi, nggak ada yang enggak. Saya contoh ekstrim, Pak Bupati pernah diundang ke Surabaya, saya sering cerita di mana-mana ini. Itu di perusahaan cold storage, perusahaan perikanan yang sangat besar di Surabaya. Ternyata semua ikan segarnya berasal dari sekotong dan dari sapi. Di sana itu banyak sekali ibu-ibu yang membuang kotoran ikannya itu, dibersihkan kemudian dibekukan. Saya kira ikan ini yang dari sekotong, dari sapi ini diekspor ke Cina, tapi ternyata dijual kembali ke Lombok. Nah, industrialisasi itu adalah upaya kita supaya tidak lagi terlena menjual produk yang murah ke Jawa, kemudian kita membeli produk kita sendiri ke tempat kita. Kita punya jagung, kita punya gabah, tapi kemudian ada bupati-bupati seakan-akan berprestasi mengekspor jagung ke Filipina. Ditepukin seakan-akan ini prestasi. Sebulan kemudian, jagung yang dikirim ke sana kita beli dengan harga 3 kali lipat untuk makan ternak kita di sini. Nah, jadi industrialisasi itu adalah upaya dan kesadaran kita untuk mau melakukan memakai produk-produk lokal kita. Ini sepatu yang saya pakai ini tadi dikasih tahu oleh Bu Yanti dari Kota Bima. Mungkin perlu dipakai dulu. Awal-awalnya rasanya kok nggak enak gitu. Kadang-kadang mau langkah kaki kiri atau kanan dulu. Tapi seiring waktu ada pembelajaran dan lain sebagainya, kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk buatan luar negeri dan Italia. Nah, saya yakin kalau semua kepala sekolah kita, semua kepala desa, semua ASN kita punya kebanggaan untuk produk lokal, semuanya akan tak tertahankan. Nggak usah risau akan adanya keterbatasan bahan baku. Sekali kita mengakumulasi kemampuan dan pengalaman, nanti bahan baku mulai mengalir dari bagian timur Indonesia, kita olah di sini, kemudian kita distribusikan ke tempat lain.